أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحشرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Sadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 196. Ini yang kita bahas pada pagi ini dengan judul tadi, kesempurnaan ibadah dan fleksibilitas syariat haji. Bisa hilang ya, melepasnya. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Enggak support berarti ya ini ya. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Perintah ini menegaskan kewajiban menyempurnakan haji dan juga umrah secara lahir dan batin dengan keikhlasan. Dan dari ayat ini nanti di kalangan ulama fikih mengambil pendapat haji itu wajib, umrah juga wajib. Nah, yang pertama haji wajib disepakati ulama, kalau umrah masih ada selisih pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak sampai wajib. Yang umrahnya itu. Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Jami' Al-Bayan mengatakan faqala ba'dhum makna dzalika atimul hajja bimanasikihi wa sunanihi wa atimul umrata bi hududiha wa sunaniha. Sebagian ulama menjelaskan makna ayat ini adalah sempurnakanlah haji dengan seluruh manasik dan sunnah-sunnahnya, dan sempurnakan pula umrah dengan batasan-batasannya serta sunnah-sunnahnya. Di antara jamaah yang sekarang ada ini, ada yang mau berangkat haji? Enggak ada? Ya. Para jamaah dalam ibadah haji itu ada dikenal, ada wajib, ada rukun, ada sunnah. Ini perlu dipelajari betul ketika menjelang berangkat. Di antara ulama yang agak tegas mengenai ini, itu Imam An-Nawawi, yang mengatakan bahwa belajar manasik haji itu wajib setiap orang, bukan kelompok, bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Seperti sholat, sholat itu adalah fardu ain. Sholat 5 waktu maksudnya. Nah, para jamaah dalam ibadah haji ini nanti kita menemukan ada wajib-wajibnya, ada rukun-rukunnya,
ada sunnah-sunnahnya. Nah, di Indonesia ini, di antara komunitas atau umat yang suka sekali mengamalkan sunnah dalam haji itu adalah Muhammadiyah. Saya ulang lagi, di antara umat Islam di Indonesia ini yang suka mengamalkan sunnah-sunnah haji itu adalah Muhammadiyah. Lainnya juga mungkin ya. Saya kasih contoh yang Muhammadiyah lakukan, yang lain tidak. Di antara manasik haji itu ada yang namanya tarwiyah. Jadi haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Hajinya ya, saya nggak bahas umroh dulu, ini haji aja. Haji dimulai tanggal 8 Dzulhijjah. Seluruh dunia sama. 8 Dzulhijjah menurut Saudi Arabia. Nah, apa yang dilakukan? Apa sunnahnya? Kan gitu. Sunnahnya adalah tanggal 8 itu jamaah haji ke Mina dulu. Tetapi mayoritas jamaah Indonesia yang berapa itu? 220.000 itu tidak ke Mina dulu. Itu maksud saya Muhammadiyah, tapi juga tidak semua warga Muhammadiyah ya. Karena ada sebagian warga Muhammadiyah yang belum paham tentang ini. Sehingga ketika tanggal 8 itu langsung ke Arafah. Bukan salah, tapi nggak sesuai sunnah. Bedakan itu. Bukan tidak sah, tetapi tentu saja kurang mendapatkan sunnahnya. Jadi tanggal 8 itu mestinya tanda petik yang sunnahnya ya, itu menuju ke Mina, dan di Mina itu 1 hari. Sehingga Nabi dulu itu zuhur di Mina, asar di Mina, maghrib di Mina, isya di Mina, sampai subuh di Mina, 5 waktu di Mina. Kegiatan ini ya, oleh para yang memiliki KBH itu disebut sebagai kegiatan tarwiyah. Itu kan hari tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah. Baru paginya dari Mina tanggal 9 itu menuju ke Arafah. Lah Indonesia, masyarakat jemaah haji entah berapa ratus ribu itu langsung dari Mekah ke Arafah. Jadi tidak mengamalkan sunnah ini. Alasannya apa? Repot. Sudah. Padahal yang nggak repot. Ini dia nggak repot, podo repot. Nang Arafah ya repot, nang Mina juga repot. Itulah sebabnya maka kemudian Sidoarjo kan punya KBH namanya Jabal Nur. Itu ini menjadi salah satu program yang sangat diutamakan. Ya, kegiatan tarbiyah dulu lebih dikenal program tanazul. Yang pas ya memang tarbiyah, tanazul itu ada kesan negatif. Tanazul itu memisahkan diri dari program umum, program pemerintah. Dan itu dibolehkan oleh pemerintah. Asal jamaah yang mau program tarbiyah itu izin kepada ketua kloter. Para jamaah, saya pengalaman bikin ini 3 kali mimpin kegiatan kloter. Pertama ketika di Palangkaraya tahun 98, yang kedua di Sidoarjo tahun 2002 di seputar dulu Amrozi dan teman-teman ngebom di Bali itu tahun berapa itu? Sekitar itu.
Kemudian yang ketiga tahun 2011, jadi dapat SK dari pemerintah untuk mengawal 3 kali rombongan haji itu. Kemudian di Sidoarjo tambah lagi 2 kali mengawal KBIH. Nah, dari sekian kali ini yang kami bisa melakukan dengan tarwiyah ini ketika mengawal KBIH Jabal Nur. Selain itu tidak bisa karena harus ikuti program pemerintah. Ketika di Palangkaraya, kemudian ketika bahkan ya 2 kali lagi di Sidoarjo ini, yang pertama tahun 2002 ya tadi itu tetap ikut pemerintah, dan yang kemudian 2011 juga bahkan jamaah saya itu jamaah hampir 100% Nahdlatul Ulama, karena itu sekarang menjadi KBIH terbesar di Sidoarjo itu yang sekarang gedungnya jadi tempat orang nyewa-nyewa kegiatan walimah itu ya. Rahmatul Ummah. Saya pernah memimpin jamaah Rahmatul Ummah tahun 2011. Kiai NU saja. Tapi saya menjadi ketua, menjadi kiai kloter karena pemerintah. Di TPI itu artinya tim pembimbing ibadah. Jadi kiainya kloter. Jadi saya mengiai para kiai karena pemerintah tadi. Para jamaah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa ternyata tidak semua sunnah haji itu dapat diamalkan dengan mudah. Terima kasih. Salah satunya tadi itu program tarbiyah. Saya punya teman dari Nahdien, kebetulan juga guru besar di UIN Surabaya. Mungkin di antara panjenengan ada yang pernah dengar namanya Imam Ghazali Said. Orang ini mimpin jamaah dari Telkom Surabaya. Setiap tahun yang paling ditonjolkan program adalah program tarbiyah. Ini yang saya tahu salah satunya KBIH yang dipimpin oleh aktivis Nahdlatul Ulama yang pakai program tarbiyah. Lainnya tidak ada. Belum dengar saya. Tapi di Muhammadiyah sekarang tuh hampir semuanya ingin program tarbiyah. Tapi memang tidak mudah di satu sisi. Apa? Secara khusus pemerintah Saudi juga tidak secara keseluruhan memfasilitasi. Untuk maktab-maktab tertentu itu akan menawari apakah ada di antara kloter-kloter ini yang akan program tarbiyah. Kadang-kadang itu yang bagus begitu. Kalau enggak, ya mereka lebih senang langsung ngantar dari Mekah ke Arafah tanpa ke Mina. Akhirnya yang terjadi para jamaah, karena program tarbiyah ini tidak termasuk program pemerintah, maka jamaah diminta tambah biaya. Saat itu sekitar kalau dirupiahkan 1 juta. 1 juta. Kalau dirialkan sekitar 250 rial. Sekedar untuk bayangan tentang biayanya itu. Nah, dari sini bagi orang yang memang penggemar sunnah, tanda petik ya, penggemar sunnah, nggak ada artinya uang 1 juta itu. Haji belum tentu mengulang 2 kali. Haji hanya 1 kali, ya, mungkin sempatnya, apalagi antrinya kan 30 tahun ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa, 1 juta rupiah. Surabaya kemarin 1 juta rupiah. Kita langsung 250 rial, hampir sama itu. Nah, jadi para jamaah, ini salah satu contoh sunnah-sunnah yang oleh sebagian jamaah haji diperhatikan betul. Ada yang mengatakan, itu kan hanya sunnah. Nah, begitu. Sehingga tidak mengamalkan sunnah itu. Saya kembali pada Imam At-Tabari dalam tafsir ini, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wa atimul hajja wal umrata lillah adalah sempurnakan ibadah haji itu dengan segala aturan yang ada.
syaratnya bagaimana, rukunnya bagaimana, wajibnya yang seperti apa, laksanakan dengan baik. Demikian juga nanti umrohnya seperti itu. Kemudian di kalimat ini ada kalimat wa atimul hajj lillah, lillah, karena Allah. Frasa ini menjadi kunci utama dalam tafsir At-Tanwir Muhammadiyah. Jadi ibadah haji dan umroh harus dilakukan semata-mata karena Allah, bukan untuk status sosial, bukan untuk prestise atau kepentingan duniawi lainnya. Para jamaah, sebagian orang begitu bangganya dengan ibadah haji karena nanti akan ketambahan satu huruf di depannya, haji. Haji Ahmad Zuhdi. Betapa gagahnya itu ya, Haji Ahmad Zuhdi. Dan ini memang tradisi atau budaya Indonesia. Haji itu budaya Indonesia. Mungkin ya kalau kita ngambil husnudonnya, mungkin dulu-dulu itu karena sulitnya untuk bisa berangkat haji, langkahnya untuk bisa haji, dan betapa besar di haji, maka orang yang bisa haji itu ditambahi gelar al-hajj atau haji, supaya menjadi tanda petik kebanggaan atau semangat ya, semangat yang tinggi, sehingga semua orang yang pulang haji dipanggil haji. Haji, haji, haji. Akhirnya orang Arab tahu itu, maka kita belum haji udah dipanggil haji itu di sana. Haji, haji, haji. Maksudnya kan jamaah haji. Mungkin karena itu lalu kita meniru menjadi tambahan haji. Di Sidoarjo ini ada khas lagi. Jadi bukan sekedar panggilan haji, tapi tambahan abah. Abah. Bukan abah, abah anahai, abah. Jadi kalau sudah selesai haji, pas tanggal 10 itu, potong rambut, orang satu, gimana bah, kabarnya bah? Oh, gitu. Ada, ya kalau kita ingin husnudonnya ya, rasa syukur lah, rasa syukur lah. Nah begini para jamaah, kalimat ini, wa atimul hajja wal umrota lillah, lakukan haji umrah itu lillah, karena Allah, jangan karena yang lain. Karena memang ada sebagian orang yang menuntut itu. Jadi kalau ada orang menyebut nama dia, kepada yang terhormat Bapak Fulan, Bapak Fulan, kebetulan dia kan udah haji, kok nggak disebut hajinya, nggak terima. Ini pernah kejadian di Palangkaraya itu. Jadi ada seorang tokoh gitu ya. Kemudian panitia atau MC ya, pembawa acara, yang terhormat Fulan, 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 pas dia ini sudah haji tanpa dipanggil haji, langsung mendekati kepada pembawa acara, aku sudah haji, nggak terima nih. Saya dapat cerita dari teman-teman itu. Nah para jamaah, jika ini tuntutan yang sesungguhnya, tentu saja tidak benar. Karena di dalam Islam itu tidak ada anjuran untuk menambah haji pada orang yang sudah haji. Untuk gelar, tidak ada. Tapi apakah boleh? Oh, nggak ada masalah, itu hanya budaya saja. Di Muhammadiyah kadang-kadang memang tidak menyebut nama haji itu. Tapi karena kita sudah kadung budaya kuat, akhirnya pakai haji. Nama saya juga bahkan di SK itu, PNS itu haji, Profesor Doktor Haji. Nah sekarang saya akan masuk Masjid Ulama, ada tambahan Profesor Doktor Kiai Haji, tambah gelar lagi saya. Ya, gara-gara masuk ke Masjid Ulama, jadi semua anggota itu kebetulan di komisi fatwa ditambahi kiai-kiai.
Saya padahal ketika diminta nulis nama, tak tulis Ahmad Zutidiyah gitu aja tanpa apapun. Ketika disuruh gelar, tak tambah gelar. Tapi saya nggak nambahi KH. Tapi dalam kegiatan tertentu tetap ditulis Kiai Haji Ahmad Zuhdi. Kiai ya. Nah, para jamaah itu memang kadang-kadang ada hubungannya dengan status sosial ya. Di masyarakat tertentu itu kalau sudah haji itu kan bagaimana kedudukannya di masyarakat lebih bagus. Jadi untuk status sosial, untuk prestise atau kepentingan lain. Nah, para jamaah orang haji ketika niat untuk berangkat haji jangan menuntut itu tadi. Adapun di masyarakat kok kita kemudian diperlakukan dengan rasa hormat kepada haji, nggak masalah, biarkan saja. Tidak usah melarang. Aku nggak usah dipanggil haji juga, nggak perlu begitu, nggak perlu. Jadi kalau kita menyebut namanya apa, sudah ini aja. Tapi ketika masyarakat membutuhkan, ya sudah biarkan saja. Karena kadang-kadang ada sebagian masyarakat yang merasa, wong itu durung kaji kok ngomong kaji, durung kaji kok ngomong haji. Nah, jadi kadang-kadang ada yang seperti itu. Maka untuk lebih membuat masyarakat yakin, ya nggak apa-apa itu diberikan. Jadi para jamaah dalam tafsir ini intinya kemurnian niat merupakan roh dari seluruh amal ibadah itu. Jadi lillah. Jadi kalau ibadah itu lillah karena Allah. Haji juga lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya fanusirtum famastasumnal hadi. Jika terhalang maka menyembelih hadi sebagai solusi. Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' Lahkamul Quran menyatakan ihsan adalah terhalangnya seseorang dari tujuan yang tidak ia capai karena berbagai rintangan secara keseluruhan. Kata secara keseluruhan maksudnya adalah dengan sebab apapun, baik karena halangan musuh, kezaliman penguasa, sakit atau sebab lainnya. Jadi para jamaah maksudnya begini, ketika seseorang sudah niat haji atau umroh, berarti kalau kita dari Madinah berada di Bir Ali atau masjid di Dzul Khalifah itu. Bagi yang dari Mesir di Juhfah, bagi yang dari Irak adanya Dhu'ir, kemudian yang dari mana Taif itu ada namanya Qanul Manazil. Zaman dulu orang Indonesia ketika masih belum naik pesawat itu di Yalamlam. Ketika orang-orang sudah masuk ke situ, plek niat umroh misalnya, niat umroh. Nabi juga pernah niat umroh dari Dzul Khalifah Madinah itu beralih. Dalam perjalanan kok kemudian ada gangguan sehingga menyebabkan kita tidak bisa langsung menyelesaikan umroh, itu namanya uhsir tadi, ihsar, terhalang. Nah, kalau seperti ini, maka kasusnya agar kita dianggap selesai, maka dikatakan di sini ya sudah dianggap selesai, tapi dengan cara menyembelih hewan kurban, namanya hadyu tadi itu di sini. Nah, pada masa Nabi para jamaah, kita masih ingat Nabi setelah berada di Mekah diangkat jadi Rasul kurang lebih sekitar 13 tahun. Kurang lebih 13 tahun Nabi menjadi Nabi di Mekah itu. Kemudian situasi tidak memungkinkan untuk dilanjutkan karena ancaman pembunuhan untuk beliau luar biasa kerasnya. Akhirnya Allah perintahkan hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu masih belum ada syariat haji umrah, belum ada. Ketika berada di Madinah, Nabi rindu ingin datang ke Mekah,
ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, baru tahun ini 6 Hijriah, berarti sudah 6 tahun berada di Madinah. Nabi belum pernah ke Mekah lagi. Saat itulah kemudian Nabi memprogram umroh. Ceritanya begitu para jamaah. Yang ikut ya sekian ribu orang, ada mengatakan 1.500 jamaah. Lumayan juga ya. Berapa kloter itu? Ya sekitar 3 kloter. Kalau 1 kloter misalnya 400, ya sekitar 3 kloter lah ya. 3-4 kloter lah ya. Nah para jamaah, Nabi saat itu berangkat bersama jamaah dari Madinah itu sekitar 1.500 orang ke Mekah. Nah, biar ada kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, kecil sekali ya. Ini adalah rute Nabi umroh dari Madinah. Yang paling atas itu Madinah ya. Yang paling bawah itu Mekah nanti. Nah, Nabi yang paling atas itu kan utara ya. Ketika Nabi menuju ke Mekah melalui jalur barat. Jadi berarti Madinah di sana gitu. Nah, lihat sini, barat. Sebelum masuk Mekah sampailah di Hudaybiyah. Hudaybiyah. Ya kira-kira mungkin 20 kilo atau 25 kilo gitu antara Hudaybiyah dengan Mekah yang ada Ka'bahnya itu. Jadi masih perbatasan menuju tanah haram. Lah sampai di Hudaybiyah ini rupanya orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa Nabi akan ke Mekah. Maka mereka bermaksud untuk menghalangi, membendung ojo sampai Nabi ke Mekah. Maka beberapa tentara disiapkan untuk menghalangi Nabi yang jumlahnya sekitar tadi 1.500 orang. Nabi memang ke Mekah tidak niat perang, jadi tidak membawa senjata apapun. Nah, kemudian terjadilah di situ perundingan. Apakah Nabi hari itu diizinkan ke Ka'bah atau tidak? Intinya tidak diizinkan. Nabi tidak diizinkan pada saat umroh yang pertama kali. Nabi belum haji, baru umroh ini. Jadi Nabi itu umroh dulu baru haji. Nah, ketika itu para jamaah, karena terjadi perdebatan yang sengit ya. Di sana ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib juga. Nah, dari tentara mereka ini ada semacam Khalid bin Walid, masih kafir ya. Orang yang hebat, dikenal pedang Allah ya, atau singa Allah itu ya. Nah, singkat cerita para jamaah, Nabi kemudian menerima permintaan mereka untuk gagal, tidak jadi umroh itu. Beberapa sahabat marah itu, ya apa sih Nabi kok lemah, kan gitu macam-macam itu. Tapi Nabi punya visi jauh ke depan. Yang penting itu dapat pengakuan dulu dari mereka itu. Akhirnya disepakati tahun ini tidak boleh masuk ke Mekah, tahun depan boleh. Tapi tahun depan itu boleh hanya diizinkan kira-kira 3 hari saja. Karena 3 hari kan tidak mungkin haji. Haji itu paling tidak 6 hari atau sepekan. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu haji. Jadi kurang lebih sepekan atau 6 hari itu. Nah, ini Nabi hanya diberi waktu sekitar 3 hari untuk tahun depan. Kata Nabi, baiklah nggak apa-apa, yang penting tahun depan bebas leluasa untuk bisa masuk ke Mekah. Nah, akhirnya Nabi kembali. Tapi karena Nabi sudah kadung niat umrah tadi itu, kan tidak boleh tahallul itu, masih dalam keadaan ihram, ya kan? Maka untuk membebaskan ihram tadi itu dengan cara menyembelih hewan hadyu namanya tadi. Akhirnya Nabi menyembelih hewan hadyu
dan akhirnya sahabat-sahabat lain juga ikut menyembelih hadyu. Jadi itu dianggap sudah selesai, walaupun prakteknya tidak sampai melaksanakan di Ka'bah. Kenapa? Terhalang, ihsor itu tadi. Nah, para jamaah, pada awal-awal saya ke Mekah, itu masih menemukan gambar ini. Itu adalah gambar Hudaybiyah. Di sebelahnya ada masjid As-Sumaisi. Jadi nanti kalau panjenengan umroh ya, barangkali oleh KPIH atau oleh travel diajak ke Hudaybiyah, mampirlah ke sini. Apakah gambar ini masih ada? Ya. Kalau sudah nggak ada, mungkin diganti bangunan baru. Saya belum tahu yang terkini. Dan biasanya kalau kita ke sini diajak ke peternakan unta yang begitu luas. Kalau ke Hudaybiyah itu terkenal dengan, dan diajak ngincipi apa jenenge itu, susu unta. Tapi ada yang berani minum air kencing unta. Dr. Nasir itu kan viral itu apa namanya itu khilafiyah ya. Jadi air kencing unta itu najis apa halal kan gitu. Karena memang dalam hadis itu pernah ada izin untuk meminum itu. Oke, kita nggak bahas itu. Saya menyampaikan gambar ini, inilah suasana Hudaybiyah. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan ketika Nabi sudah niat untuk umroh, udah ikhram dalam keadaan pakai dua helai itu, kemudian terhalang di sebuah tempat di Hudaybiyah ini di tahun 628 ini, kemudian Nabi tidak bisa menyelesaikannya, maka untuk tahallulnya itu harus dilakukan lebih dulu dengan cara menyembelih hewan hadyu tadi itu. Nah ini. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan jangan mencukur rambut sebagai tanda tahallul itu sebelum hadyu hewan sembelihan sampai di tempat penyembelihannya. Jadi sebelum semuanya dianggap selesai, menyembelih dulu ceritanya gitu pada saat itu. Akhirnya Nabi diingatkan istrinya namanya Ummu Salamah. Wahai Nabi, kalau panjenengan pengen agar para sahabat itu segera untuk menyelesaikan ini, jenengan pimpin atau kasih contoh dulu. Maka itu yang pertama kali menyembelih adalah Nabi, kemudian mencukur rambut. Setelah itu semua sahabat mengikuti Nabi ketika itu. Nah, para jamaah, dalam tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili mengatakan Allah Ta'ala melarang mencukur rambut sebelum hewan hadyu sampai ke tempat penyembelihannya. Tempat tersebut adalah lokasi terjadinya ihsor, yaitu di Hudaybiyah. Ini pendapat Malik dan Syafi'i. Tapi kata Imam Hanafi, yang penting di tanah haram. Tidak harus di Hudaybiyah, tapi di tanah haram. Karena ada ayat pada surat Al-Maidah 95 yang mengatakan hadyu yang sampai ke Ka'bah. Jadi rupanya di sisi ini sudah mulai ada perdebatan. Jadi ketika terjadi ihsor tadi itu, ada gangguan tadi itu, untuk menyembelih hewan itu di mana tempatnya? Kata Imam Syafi'i dan Maliki, ya di tempat terjadinya ihsor itu. Ya, contohnya Nabi ketika di Hudaybiyah, ya di Hudaybiyah. Tapi kata Imam Hanafi, ada ayat lain mengatakan balighal Ka'bah. Nah, jadi harus sampai di Ka'bah. Berarti apa? Di tanah haram. Nah, menurut tafsir Tanwir, ayat ini mengajarkan bahwa tahallul adalah bagian penting dari ibadah haji. Dalam kasus ihsor terjadi halangan, tahallul tidak boleh dilakukan sebelum hadyu disembelih di tempatnya. Ini sesuai urutan. Jadi umroh yang tadi gagal itu dianggap selesai apabila menyembelih hadyu atau dam, kemudian mencukur rambut. Nah, saya sebenarnya tertarik bahas berikut ini. Adapun mengenai tempat penyembelihan, Maliki, Syafi'i tadi cenderung di tempat ihsor, adapun Hanafi yang penting tanah haram. Nah, tarjih Muhammadiyah berani di luar pendapat itu.
Imam Syafi'i, Maliki di tempat kejadian Isra tadi di mana? Di Hudaybiyah. Kata Imam Hanafi, pokoknya di tanah haram. Nah, kata tarjih Muhammadiyah yang terkini, penyembelihan hadyu boleh di Indonesia. Ini pendapat terkini dari Muhammadiyah. Ya, tepatnya berdasarkan fatwa tarjih yang baru bulan lalu 13 Maret 2026, pengalihan penyembelihan dam ke tanah air ini menurut tarjih Muhammadiyah adalah sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan, karena dengan tetap melaksanakan penyembelihan hadyu di sana itu manfaatnya itu kecil sekali. Mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar. Jadi hewan-hewan yang disembelih di sana itu kebanyakan kepalanya itu dibuang. Kepala kambing itu dibuang. Kulit-kulit juga banyak yang dibuang. Apalagi jeroan itu pasti dibuang. Coba kalau itu semuanya disembelih di Indonesia. Oh, kepalanya jadi royoan untuk bikin apa itu? Kikil segala macam itu. Ya, kulit-kulit juga begitu banyak bisa dimanfaatkan. Jeroan itu harus hati-hati, tapi masih banyak yang memanfaatkan. Bahkan warung Padang itu terkenal itu dengan jeroan itu yang dibulat jadi satu itu, bunder-bunder itu. Jadi para jamaah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah yang pertama, di Indonesia ini masih banyak yang sangat membutuhkan daging-daging itu. Ada kelompok stunting ya istilahnya itu juga perlu mendapat perhatian. Dengan menyembelih hewan-hewan hadyu ini di Indonesia, maka lebih besar manfaatnya ketimbang disembelih di sana. Karena di sana manfaatnya kecil sekali tadi itu. Itu satu sisi dari keadaan hewan. Yang kedua, praktek dam atau hadyu di sana itu banyak yang ragu. Misalnya kita rombongan 200 orang. Kata teman kita yang di sana, ini sudah kami siapkan 200 orang, 200 ekor misalnya ya. Itu kepada kita. Nanti kepada jamaah lain dengan hewan yang sama bilang, inilah hewan yang sudah kami siapkan. Hewannya podo. Ngerti maksudnya ya? Sehingga ada yang mencurigai satu kambing untuk berapa orang gitu. Ini masalah ketidakjujuran, itu juga ya rentan. Kemudian belum usia kambingnya itu. Saya pernah datang langsung ke sana tapi nggak berani bertanya. Kok kecil-kecil kambingnya itu langsung bismillahirrahmanirrahim. Kecil-kecil kambingnya itu. Apa yang ngomong, ini umur berapa ya kambing? Kadune kono ya. Nah, jadi itulah banyak hal-hal yang macam-macam kayak gitu itu. Jadi para jamaah, atas dasar ini maka tarjih Muhammadiyah memandang bahwa ketika hewan hadyu itu disembelih di tempat yang lebih membutuhkan daging-daging itu manfaatnya, maslahahnya akan lebih besar. Itu sebabnya maka tarjih setelah 4 tahun membahas, jadi saya ngikuti sejak tahun 2022 itu, baru tahun 2026 kemarin, Maret itu berani mempublikasikan tentang pendapat ini, bahwa penyembelihan hadyu atau dam itu boleh dilaksanakan di luar Mekah. Tapi para jamaah, kita harus tahu bahwa ini menjadi khilafiyah. Jadi memang kalau kita bahas mayoritas ulama pendapatnya adalah harus disembelih di tanah haram. Itu semua ulama kebanyakan begitu. Tapi ternyata di antara 4 pendapat itu masing-masing ada kelompok kecil yang berpendapat tidak harus begitu. Ini yang menarik. Kita baru tahu. Misalnya ini para jamaah, saya percepat saja.
Dari kelompok mazhab Hanafi ada yang namanya Ibnu Mazah. Ini ulama hidup pada abad ke-13 Masehi. Beliau mengatakan, apabila seorang yang berhaji menyembelih hadyu, maka menyembelihnya di tanah haram, itu idealnya. Namun jika menyembelihnya di luar tanah haram, misalnya Indonesia, maka itu tetap mencukupinya, tetap sah. Dan bahasa Arabnya, walau dzabaha, sekalipun orang itu nyembelih kharijal haram, di luar tanah haram, yujzihu, maka tetap sah. Ini dari mazhab Hanafi. Jadi walaupun mayoritas mengatakan harus di tanah haram, ada sebagian ulamanya yang mengatakan tidak apa-apa di luar tanah haram. Ini mazhab Hanafi. Saya ambilkan mazhab Maliki. Ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya itu mengatakan, Imam Malik berkata boleh melakukannya di mana saja yang dia kehendaki. Di mana saja yang dia kehendaki. Tidak harus di tanah haram. Ini mazhab Maliki. Ada sebagian ulamanya yang mengatakan begitu. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Imam An-Nawawi menulis dalam kitabnya mengatakan, namanya Rawdatul Talibin kitabnya, memang ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan harus di tanah haram. Pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ini, boleh menyembelihnya di luar tanah haram. Ya juzu, boleh dzabhu, menyembelihnya kharijal haram, di luar tanah haram. Jadi ternyata ada juga di kalangan mazhab Syafi'i ulamanya yang berani mengatakan boleh disembelih di luar tanah haram. Kemudian mazhab Hambali yang namanya Imam Al-Buhuti, saya percepat saja ya, udah habis waktunya. Dalam kitab Kasyaf Al-Qina mengatakan firman Allah, yaitu hadyu yang sampai ke Ka'bah, dan juga firman-Nya yang lain, kemudian tempat penyembelihannya adalah menuju Baitul Atiq, itu tidak menghalangi atau membatasi penyembelihan di selain itu. Jadi, artinya bahwa memang di Quran ada mengatakan sembelihlah di sekitar Ka'bah. Di Quran itu. Di ayat lain di sekitar Baitul Atiq Ka'bah. Jadi Quran itu menyatakan penyembelihan itu di sekitar Ka'bah. Kemudian dikembangkan oleh Nabi dengan hadisnya di Mina. Jadi di Quran itu sebenarnya hanya Ka'bah. Tapi kemudian Nabi dengan sabdanya praktek penyembelihan di Mina. Berarti Nabi sendiri mengembangkan dari yang asalnya Ka'bah sampai di Mina. Berarti di semua wilayah tanah haram. Dari sini para jamaah dikatakan Imam Al-Bahuti, walaupun ayat-ayat itu mengatakan seperti itu, tetapi ayat itu tidak membatasi bahwa selain di sekitar Ka'bah itu tidak boleh, tidak begitu katanya. Nah, dari keempat mazhab tersebut disimpulkan bahwa meskipun pendapat mayoritas mewajibkan penyembelihan hadyu di tanah haram, tapi terdapat pandangan alternatif di dalam masing-masing mazhab yang empat itu. Ada yang berpendapat untuk bolehnya menyembelih dam atau hadyu di luar tanah haram. Nah, Muhammadiyah bukan ikut mayoritas atau minoritas, tetapi pandangan yang kira-kira lebih besar manfaatnya dalam kegiatan ibadah itu. Maka Muhammadiyah dengan pendekatan maqasid syariah, tujuan syariat itu diturunkan. Para jamaah, coba perhatikan, di Muhammadiyah ini tidak akan mengubah manasik haji. Haji tetap di Mekah, tidak boleh dipindah ke Sidoarjo misalnya. Haji tetap di Mekah, waktunya tetap di Mekah. Adapun khusus penyembelihan ini, di beberapa ayat juga mengatakan maksud disembelihnya hewan-hewan ini adalah daging-dagingnya agar diberikan pada fuqara masakin. Ada ayat begitu mengatakan. Nah, atas dasar ini berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan.
Maka ketika ada proses penyembelihan hewan-hewan tadi itu, kok dirasa kurang manfaat kalau tetap disembelih di Mekah untuk saat ini, maka Tarjih memandang bahwa jika khusus penyembelihan itu dilakukan di Indonesia, insya Allah manfaatnya akan jauh lebih besar. Jadi tanpa mengurangi kegiatan haji yang ada di sana, khusus penyembelihan dan pemanfaat daging itu dilakukan di tempat yang lebih membutuhkan daging-daging itu, termasuk di Indonesia. Makanya kemudian Tarjih Muhammadiyah mengatakan ini sesuatu yang sangat bagus. Nah, kemudian pertanyaan, apakah kita boleh mengubah status hukum dalam Islam itu? Sangat boleh. Lihat ini, ada kaidah-kaidah yang ini. Ada kaidah dalam fikih mengatakan begini, al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wadan. Hukum berputar, bisa berubah sesuai dengan alasannya. Jadi kalau di Mekah itu zaman-zaman dulu ketika Nabi masih ada banyak fakir miskin, sehingga ketika proses haji disembelih itu disebarkan pada masyarakat Mekah itu banyak sekali yang memanfaatkan, wah itu sangat masuk akal. Tapi zaman sekarang ini dengan kisah-kisah tadi yang membuat kita ragu untuk menyembelih di sana itu, maka kemudian ya muncullah gagasan bukan baru sebenarnya yang 1000 tahun sudah dibahas, tapi ditekankan karena maqasid syariah. Tujuan disyariatkannya penyembelihan itu adalah untuk ya distribusi daging-daging pada orang yang membutuhkan. Maka dari hukum yang tadi asalnya berlaku di tanah haram, maka hukum itu bisa diberlakukan di tempat lain karena manfaatnya lebih terasa. Ditambah dengan kaidah yang ini, la yungkaru tahul ahkam bitahul asman wal amkinah. Tidak diingkari adanya perubahan hukum akibat perubahan zaman dan tempat. Ini kaidah sepakat ulama. Jadi hukum bisa berubah kalau memang sesuatu itu juga berubah penyebabnya. Nah, atas dasar ini para jamaah kemudian Majelis Tarjih mengambil keputusan setelah 4 tahun dibahas ini ya dengan berbagai pertimbangan, maka kemudian untuk penyembelihan haji itu boleh dilaksanakan di tanah air dan nanti diharapkan prosesnya bekerja sama dengan lazismu. Muhammadiyah bekerja sama dengan lazismu. Maka hari ini sudah kita sepakati ada keputusan bersama lazismu dengan Tarjih untuk mengedarkan kepada KPKP-nya Muhammadiyah Jawa Timur untuk menjadikan jamaahnya nanti ketika haji atau dam itu langsung diarahkan ke Indonesia. Dan ternyata para jamaah tahun lalu itu sudah ada sekitar 2.000 atau jangan-jangan 20.000 jamaah Indonesia yang hajinya sudah di Indonesia. Jadi para petugas haji itu kan banyak. Petugas haji itu mungkin sampai 20.000 ya. Karena di Jawa Timur saja itu waktu itu sudah sekian ratus Jawa Timur tok itu. Jadi diperkirakan sekian ribu yang tahun kemarin itu oleh pemerintah para petugas haji hajinya udah dilaksanakan di Indonesia. Dengan cara apa? Memotong honor ya. Memotong honor untuk petugas haji itu langsung bahwa hajinya atau damnya dilaksanakan di Indonesia. Saya dapat berita dari Pak Muhajir kemarin ketika ada halal bihalal di BWM itu memberitakan bahwa Pak Muhajir itu kan penasihat Kementerian Haji sekarang ini. Nah itu menjelaskan mulai tahun kemarin sudah dipraktekkan para petugas haji itu, ketua kloter sebagainya itu yang haji itu maka damnya atau hajinya dilaksanakan di Indonesia. Termasuk Ustadz Samsudin itu cerita katanya kemarin juga diminta hajinya sudah di Indonesia. Nah para jamaah itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya coba
tinggal bagian akhir aja ya. Jadi dari keterangan tadi itu saya ingin menyampaikan atau mengumumkan bahwa Muhammadiyah melalui majelisnya sudah menetapkan, bahkan menfatwakan boleh penyembelihan hadi itu dialihkan yang mestinya berada di tanah haram menjadi di luar tanah haram. Ya tentu saja ini pendapat baru sehingga di sana-sini ada yang tidak setuju, itu biasa saja. Ya. Termasuk zakat, saya bandingkan dengan zakatul fitri para jamaah. Zakatul fitri itu umumnya ulama tidak membolehkan pakai uang. Jadi zakatul fitri harus pakai makanan pokok. Itu hampir semua ulama dari 4 mazhab itu 3, mulai dari Maliki, Syekh Hamil itu harus pakai makanan pokok. Tapi di Indonesia udah jarang yang pakai makanan pokok. Kenapa? Repot katanya. Tapi masih ada ya. Tapi sebagian besar, apalagi sekolah-sekolahan itu biasanya sudah pakai uang kan begitu. Nah ini pengalihan. Ternyata mazhab Hanafi sudah lebih dari 10 tahun lalu mengatakan begitu. Jadi zakatul fitri boleh dengan uang, dengan nilai beras atau makan pokok yang mestinya dikeluarkan itu. Nah ini juga begitu. Ya masalah apa ini? Dam atau hadu ini umumnya pendapat-pendapat yang sudah kita ikuti selama ini adalah harus di tanah haram. Nah mulai tahun ini Muhammadiyah berani mengambil keputusan dengan fatwanya boleh itu nanti dilaksanakan di Indonesia. Kita lihat perkembangan lebih lanjut setelah ini. Kita tidak tahu karena baru diputuskan kemarin bulan lalu, sehingga tahun ini jamaah haji warga Muhammadiyah diharapkan seluruhnya bekerja sama dengan lazismu setempat itu membayarnya langsung ke sana. Nanti akan dilaporkan kepada seluruh jemaah, ini loh apa namanya dam Anda atau hadi Anda, akan dilaporkan dengan foto-foto Anda. Para jemaah, supaya ayat ini selesai, saya simpulkan saja. Jadi di ayat berikut ini yang tak nampak di papan ini, barang siapa sakit, ya, kemudian dengan sakit itu berakibat, kita ingat sedikit ya, bahwa ketika dalam suasana ikhram itu kita kan nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh mencukur rambut salah satunya. Lah bagaimana kalau orang tuh rambutnya guwatel, kepalanya guwatel kabeh, nggak dipotong rambut tambah guwatel kan gitu. Itu terjadi pada masa Nabi. Maka ketika ada sahabat yang seperti itu ditanya oleh Nabi, bagaimana sekarang kepalamu? Aduh, guwatel ya Rasul. Gimana kalau dipotong? Ya kalau dipotong kira-kira lebih enak. Ya sudah potong saja, tapi bayar fidyah. Gitu. Jadi ada batas yang berfidyah. Nah, bayar fidyahnya itu boleh memilih dia. Nah, kalau mau menyembelih hewan kambing boleh, sedekah boleh. Sedekah itu untuk 6 orang, kemudian boleh berpuasa juga di sini. Nah, di sini ada keterangannya ini ya, Pak, jelas ini. Di hadis ini dijelaskan, maka boleh memotong rambut, tapi satu sebagai gantinya ngasih makan kira-kira 6 orang miskin, ya. Kemudian puasa 3 hari atau menyembelih hewan, itu gantinya memotong rambut yang mestinya tidak dibolehkan. Kemudian di bagian akhir ini dikatakan, apabila kamu dalam keadaan aman, tidak ada gangguan tadi itu, kok kemudian ingin berhaji dengan cara haji tamattu, maka juga menyembelih hadiyu. Haji tamattu itu adalah haji yang dengan cara kita berangkat umroh dulu, kemudian istirahat, baru haji. Itu namanya haji tamattu. Orang Indonesia rata-rata berhaji tamattu ini. Kemudian para jamaah di bagian akhir dikatakan, apabila orang berhaji tamattu, umroh dulu, istirahat, kemudian haji. Kemudian ketika harus menyembelih kok nggak bisa. Nggak bisa itu bisa beberapa hal. Uangnya habis. Mungkin dicuri orang. Atau nyari kambing, kambingnya yang habis. Berarti kan nggak bisa menyembelih hadi dia. Maka sebagai gantinya dia boleh berpuasa selama 10 hari.
3 hari dilaksanakan di tanah Makkah sana, yang 7 hari di kampung halaman. Ini delegasi kamilah. Nah, ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidil Haram. Jadi haji tamattu itu idealnya dilakukan oleh orang yang bukan orang Mekah. Seperti kita ini adalah haji tamattu. Kemudian di bagian akhir ada kalimat ini, wattaqullah wa'lamu annallaha syadidun. Takwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah itu maha dahsyat ya siksaannya. Artinya ketika kita diperintahkan beribadah haji dan umroh, lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan asal-asalan. Itu sebabnya maka di KPH Muhammadiyah itu menekankan haji umroh sesuai sunnah Rasul. Itu sebuah visi atau visi yang ke depan supaya haji kita itu benar-benar bagus gitu. Wattaqullah, takwalah kepada Allah dan jangan asal-asalan. Nanti kalau asal-asalan nanti banyak ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan sembarangan dan tentu saja bisa berakibat tidak sahnya. Demikian para jamaah yang bisa disajikan pada kesempatan pagi ini. Ya, mungkin terlalu semangat banyak bahas yang tadi itu, karena keinginan saya pertama memang untuk sosialisasi itu tadi, bahwa mulai tahun ini Muhammadiyah akan menerapkan penyembelihan haji di tanah air. Kita bisa bayangkan warga Muhammadiyah yang berhaji berapa itu. Untuk Jawa Timur itu ya tentu saja ribuan jumlahnya. Ya. Baik para jamaah, apa ada pertanyaan? Bapak Ibu monggo bertanya. Silakan. Terima kasih. Ini yang ingin saya tanyakan tentang teknis untuk penyembelihan haji di Indonesia. Katakanlah kita haji tamattu, niat haji kita kan di miqat. Setelah niat haji di miqat, baru itu terjadi halangan. Nah, sedangkan kita membayar hajinya sebelum kita berangkat. Teknis penyembelihannya itu waktunya itu gimana? Apakah kita belum berangkat sudah disembelih, atau setelah kita dari miqat kita komunikasi baru disembelih di Indonesia atau bagaimana? Terima kasih. Baik. Untuk haji tamattu Pak ya, maka waktunya sama dengan ketika di sana. Jadi waktunya sama dengan di sana. Mana yang bagus? Yang bagus adalah sekitar tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi kita sudah proses mulai akan haji. Jadi kita haji tamattu itu kan pertama kan umroh dulu selesai. Nah haji dimulai tanggal 8. Itu kita masih belum menyembelih Pak. Tanggal 8 kita belum menyembelih. 9 kita di Arafah belum menyembelih. Tanggal 10 kita nanti kan melempar jumroh ya. Kemudian setelah itu boleh menyembelih, boleh mencukur rambut. Yang bagus adalah menyembelih dulu baru mencukur rambut. Tapi dalam prakteknya di sana itu agak kesulitan. Sehingga yang banyak adalah mencukur rambut dulu baru menyembelih. Ini teman kita di warga Muhammadiyah. Nah, dengan kita sudah menyiapkan tadi haji, maka tanggal 10 itu walaupun kita yang penting kita sudah melempar jumroh, lapor ke sini lalu disembelih. Sehingga proses penyembelihan itu tetap dilakukan pada saat terkait dengan manasik haji tadi itu. Jangan terpisah, misalnya disembelih tahun berikutnya, itu nanti jauh dari yang diinginkan dari kegiatan ibadah haji ini. Jadi waktunya tetap dikaitkan, yang dibedakan hanya tempat saja. Waktu tetap terkait dengan masalah manasik haji, tidak di luar itu. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, ada yang lain? Yang lain monggo. Monggo. Assalamualaikum
Mohon izin sekaligus saya memperkenalkan diri. Saya dari dulu, alhamdulillah saya baru 1 minggu di sini Pak, setelah pindah dari Jakarta. Yang ingin saya tanyakan adalah pertama terkait dengan fleksibilitas haji dalam hal ini pelaksanaan hajinya sendiri atau umroh Pak. Di kampung saya, kebetulan saya juga meskipun saya di Jakarta, saya sebenarnya asli orang Jawa Timur Pak, dari Madiun. Pertanyaan saya terkait dengan di kampung-kampung kami kan banyak istilahnya usum arisan haji, arisan umroh gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa dalam hukum Islam haji dan umroh ini adalah bagi yang mampu, baik yang mampu secara fisik, secara finansial dan mentalnya juga. Nah ini bagaimana terkait dengan hukumnya tentang arisan haji dan umroh. Yang pertama itu. Yang kedua terkait dengan isar tadi, bahwa isar itu dilakukan kalau yang terkait umroh kita tahu bisa dilaksanakan jauh sebelum haji maupun sesudah haji. Nah terkait dengan penyembelihan hajinya sendiri, untuk yang umroh maupun yang haji, yang bagi yang isar itu tempat tadi sudah disampaikan bahwa tempatnya boleh dilakukan di Indonesia. Tapi mengenai tata waktunya, apakah harus disegerakan pada saat berhalangan itu, khususnya untuk yang umroh, itu bagaimana tata waktunya sendiri. Kemudian kalau yang untuk isolnya karena haji, kita tahu bahwa penyembelihan korban dilaksanakan di 10 Dzulhijjah sampai dengan hari Tasrik. Nah, bagaimana jika terjadi halangannya itu memang pas waktu haji, kemudian isor harus dilakukan di Indonesia, pelaksanaannya di Indonesia bareng sama penyembelihan korban yang lain. Nah ini teknisnya nanti masalahnya apakah disendirikan atau ngomong dulu atau gimana, dan nanti niatnya seperti apa gitu kan? Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang pertama, arisan haji. Ini masalah teknis. Pertama kita pahami bahwa ibadah haji itu bagi yang mampu. Tadi kan gitu ya. Man istata'a ilaihi sabila, yang punya istita'ah. Mampu di sini banyak sekali artinya. Bahkan sekarang itu puskesmas bisa memberi keterangan istita'ah, surat tanda kita mampu secara kesehatan kan gitu. Ini baru istita'ah yang baru. Dulu ulama nggak bahas itu. Istita'ah itu ya aman, ya kemudian punya bekal kan gitu. Nah sekarang tambah mampu itu sehat gitu, sehingga ada surat keterangan dari dokter. Nah, terkait mampu yang lain adalah kalau masih kiranya orang itu mampunya dengan arisan, ya berarti mampu saat itu. Jadi ada orang yang mampunya itu dengan cara arisan. Mengapa kok dengan cara arisan? Karena pendapatannya kan segitu. Sehingga dengan cara menghimpun sekian-sekian dan disepakati mungkin oleh 10-20 orang itu, atau jamaah pengajian ibu-ibu yang bisa sampai 20 orang itu, ya kan? Sehingga setiap tahun nanti memberangkatkan berapa orang begitu. Nah, menurut hemat saya, jika mampunya itu melalui arisan, berarti dia mampu saat itu. Sama saja dengan ibadah korban juga begitu. Ada yang korban itu dengan cara arisan, sehingga tahun ini yang mampu si berapa orang gitu, ya sudah atas nama berapa orang ini yang korban. Jadi itu dibenarkan. Arisan itu dianggap lebih meringankan untuk membuat orang jadi mampu dan gitu. Jadi berarti mas saya ini masuk dalam kategori mampu juga. Adapun orang-orang yang tidak jelas sumbernya dan diperkirakan nanti kalau dia berangkat dengan cara hutang-hutang dulu ya, yang tidak jelas nanti kapan mengembalikannya, tentu tidak dibolehkan seperti ini. Arisan itu sudah diperhitungkan bahwa insya Allah orang ini akan mampu, kan begitu biasanya itu.
Jadi menurut mas saya termasuk yang istitoah. Itu. Kemudian yang kedua tentang pelaksanaan penyembelihan hadyu, ini tetap harus waktunya dikaitkan dengan ibadah itu sendiri. Tidak boleh dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan nanti khawatir bisa lupa biasanya dan itu sehingga terlalaikan. Adapun penyembelihannya kan memang kebetulan bersama dengan hari kurban. Sama. Kurban itu disyariatkan mulai tanggal 10 setelah sholat Id, ditambah dengan apa? Tanggal 11, 12, dan 13. Nah, demikian juga yang hadyu itu disyariatkan idealnya pada hari-hari itu. Sehingga sebaiknya disamakan, ya. Hanya nanti betul harus diperjelas ini yang disembelih ini apa. Nah, kan gitu. Makanya kepada panitia ada baiknya menanyakan ini kurban biasa apa kurban nazar misalnya itu ya. Kan beda niatnya. Kemudian yang satu ini penyembelihan untuk kurban biasa atau untuk haji misalnya. Oh untuk haji ya nanti ada sendiri yang nangani. Dan kemarin katanya saya nggak ikut ya. Katanya teman yang penyembelihan hajinya di Indonesia itu dipotret, ya, diberi nama dan sebagainya. Setelah itu kemudian hasil pemotretan dan ada keterangan diserahkan kepada yang sudah berhaji tadi itu. Jadi sampai di tanah air yang bersangkutan ini mendapatkan semacam surat keterangan, apa sertifikat atau apa namanya gitu, kepada yang melakukan haji tadi itu. Sehingga dengan demikian diharapkan lebih jelas gitu. Transparansi benar-benar tampak bagi banyak orang. Terima kasih. Seperti itu Pak ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Cukup ya? Atau monggo? Ngaji kita sampai jam 6 alhamdulillah. Narasumbernya mantap, pertanyaannya mantap. Ini ngaji kita di Tafsir At-Tadbir, mengajar yang mencerdaskan. Bapak Ibu, output dan outcome, manfaat dan dampaknya dari ngaji kita dengan tema haji dan umroh karena persiapan bulan haji ini, mudah-mudahan yang hadir di majelis ilmu ini karena temanya mengaji tentang haji dan umroh, insya Allah kita berdoa mudah-mudahan segera dipanggil haji atau umroh, terserah caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup majelis ilmu ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.